wabarakatuh. Nah, kali ini kita ketemu di praktikum biokimia gizi tentang uji protein dan uji kadar vitamin C. Yang pertama, materi pertama adalah uji protein pada berbagai bahan makanan. Nah, kalau bisa dibukukan dalam praktikum itu ada beberapa tes yang harus kita lakukan. Misalnya tes unsur-unsur protein, kelarutan albumin, tes nihidrin, terus itu tes diuret. Kita lakukan adalah untuk menentukan unsur-unsur yang terkandung di dalam protein. Nah, protein itu sendiri kan senyawa organik kompleks yang terdiri dari unsur karbon, oksigen, hidrogen, nitrogen, bahkan ada protein yang mengandung sedikit sulfur. Nah, metode yang akan kita lakukan adalah metode pembakaran. Jadi nanti saya panaskan di api, di sini menggunakan lilin untuk mengidentifikasi misalnya adanya bentuk gelembung. Kalau gelembung itu mengidentifikasi adanya unsur oksigen, terus uap air hidrogen, arang karbon, kemudian bau seperti rambut yang terbakar itu unsur nitrogen. Jadi kita nanti akan membakar beberapa sampel. Di sini ada kuning telur, ada susu, ada ekstrak tempe sama ekstrak tahu. Oke, kita mulai. Let's go. Metode pembakaran. Ini ada sampel 1 sendok makan susu. Susu yang saya gunakan adalah susu UHT. Jadi kita tunggu. Nah, ini udah ada reaksi. Jadi gelembung nih. Udah ada pembentukan gelembung di susu. Kemudian kita tes apakah ada uap air yang terbentuk. Nih, kalau kalian lihat ada uap airnya. Bukan asapnya ya. Ini pas di atasnya. Kalau sampel susu itu ada endapan yang terbentuk, endapan warna putih. Sedangkan tidak ada arang atau bau seperti rambut terbakar, bau susu. Jadi tidak ada bentuk bau arang seperti nitrogen putih. Kita lihat. Apa reaksi yang terjadi? Tercium bau seperti terbakar, rambut terbakar untuk tahu. Kemudian gelembungnya belum terbentuk. Sampel yang kedua, ini terlihat ada endapan. Kemudian tuh terbentuk gelembung juga. Tuh gelembungnya lebih banyak. Terus kita tes apakah ada uap air yang terbentuk. Nih uap yang di atas pemanasan pembakaran ada uapnya. Terus kita tes bau, apakah ada kecium bau seperti rambut terbakar. Ini kecium deh. Kalau kalian mau nyoba silahkan dicoba di rumah. Untuk tahu ada bau seperti rambut terbakar atau ada unsur nitrogen. Oke, kita lanjut ke sampel berikutnya. Kedelai. Kita lihat reaksi apa yang terjadi. Ini reaksinya itu tidak perlu lihat berapa waktunya, karena kita melihat reaksinya ini kurang dari 1 menit semua reaksinya nih. Untuk tempe ada reaksi pembentukan gelembung ya adik-adik. Kemudian kita coba terbentuk uap air atau tidak. Untuk tempe juga terbentuk uap air. Terus kita cium baunya. Untuk tempe juga tercium bau seperti rambut terbakar. Bukan bau khas tempe. Oke, tempe ini tadi kita lihat ada gelembung, ada uap air, terus itu ada endapan putih dan terbentuk seperti arang di sini deh. Nih pinggir-pinggir sini. Nah, pinggir-pinggir sini ada terbentuk warna hitam, warna arang untuk sampel tempe. Kalau mau kita buktikan, itu bisa tempe ini yang utuh kita bakar. Nah, warna hitam ini menandakan adanya unsur
karbon. Dan baunya itu seperti bulu atau rambut yang terbakar, nitrogen. Dan ini juga dilihat ada bentuk warna hitam. Tuh. Oke, kita terakhir ke sampel kuning telur. Oke, untuk sampel yang terakhir adalah kuning telur. Kita lihat reaksi apa yang terjadi. Kalau untuk kuning telur ini reaksinya agak lebih lama. Sampel-sampel yang lain tadi cepat sekali membentuk gelembung. Kita lihat nih udah mulai, ternyata reaksinya juga cepat, udah mulai terbentuk reaksi ada warna putih. Iya, ada gelembung. Tidak menimbulkan bau, tidak ada bau seperti rambut terbakar. Nih di sini tidak ada pembentukan uap air, hanya ada gelembung. Oke, hanya ada reaksi pembentukan gelembung pada kuning telur. Untuk baunya, bau khas telur, kuning telur yang digoreng, yang dipanggang. Jadi tidak ada uap air sama sekali. Oke, ya, untuk uji unsur-unsur protein sudah selesai.